Bab 2161. Itu, aku tidak tahu. Pria itu menjawab ketika dihadapkan pada semua pertanyaan itu. Hah, kamu tidak tahu? Bos Selatan mengerutkan kening. Setelah itu dia memikirkannya sejenak sebelum dia melihat ke seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya di sebelah kepala penjaga. Memerintahkan, penjaga kedua, penjaga keempat, kalian berdua pergi dan periksa sekarang juga. Temukan, cari tahu apa yang terjadi. Laporkan kembali padaku begitu kamu mendapatkan kabar apapun. Ya, Bos Selatan. Mereka berdua menerima pesan tersebut dan mereka segera meninggalkan aula. Pria yang melaporkan situasinya juga pergi bersama mereka. Setelah penjaga kedua dan keempat pergi, tercelah siapa dalang di balik semua ini. Mungkinkah Iwan berhasil menangkap mereka bertiga sendirian? Bos Selatan membanting tangannya ke meja. Ekspresinya sangat masam. Dia tahu betapa kuatnya penjaga ketiga, kelima, dan keenam. Penjaga ketiga khususnya sudah berada di tahap yang ngena. Dengan kemampuan penjaga ketiga, bahkan jika dia tidak mampu membunuh Iwan, dia seharusnya tidak kesulitan untuk kabur. Bahkan jika dia menghadapi dua praktisi bela diri di tahap yang ngena, penjaga ketiga seharusnya masih bisa melarikan diri. Kecuali jika Iwan sudah berada di tahap yang ngena menengah. Namun itu tidak mungkin mengingat usia Iwan. Tidak mungkin dia percaya bahwa Iwan sudah berada di tahap menengah yang nguna. Kedengarannya tidak mungkin sama sekali. Tuan, Iwan cukup dekat dengan keluarga Gumelar dan keluarga Hugis. Saya pikir keluarga Gumelar pasti diam-diam mengirimkan beberapa ahli untuk menjaga keamanan Iwan. Setelah itu mereka berhasil membantu Iwan menangani mereka bertiga. Kepala penjaga berkata sambil berpikir. Sama seperti Bos Selatan, dia menolak untuk percaya bahwa Iwan akan mampu menangkap mereka bertiga saat masih sangat muda. Dia merasa ini ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Ya, itu mungkin. Bos Selatan tiba-tiba menunjukkan kesadaran di wajahnya. Dia tahu tentang hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar. Jika keluarga Gumelar mengirim orang secara rahasia untuk melindungi Iwan dan ketiga penjaga itu ceroboh, mereka bisa saja jatuh ke tangan ahli dari keluarga Gumelar. Itu tidak di luar kemungkinan. Dasar keluarga Gumelar yang tercela itu. Jika ini yang mereka lakukan, aku tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Bos Selatan memasang ekspresi marahan di wajahnya saat dia membanting telapak tangannya ke kursi. Kursi itu langsung pecah berkeping-keping. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika keluarga Gumelar mengirim beberapa ahli tahap yang muna untuk melindungi Iwan secara diam-diam, akan lebih sulit menghadapi Iwan. Roni berkata dengan kejam. Dia sudah sangat membenci Iwan, dan dia mengetahui bahwa ketiga penjaga yang gagal membunuh Iwan mungkin ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Roni mulai membenci keluarga Gumelar juga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita tunggu kabar dari penjaga kedua dan keempat. Kita lihat informasi apa yang bisa mereka temukan. Lalu kita akan membuat rencana, kata Bos Selatan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Karena masalah ini hanyalah spekulasi dari dia dan kepala penjaga, dia tidak dapat memastikan bahwa keluarga Gumelar terlibat dalam penangkapan grup penjaga ketiga, jadi dia tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Bab 2162. Setelah lebih dari setengah jam langkah kaki yang panik tiba-tiba terdengar. Bos Selatan dan yang lainnya mendongak dan melihat penjaga kedua dan keempat telah kembali. Kami melapor Bos Selatan. Keduanya membungkuk hormat kepada Bos Selatan. Penjaga kedua, penjaga keempat, bagaimana tugasmu? Apakah kalian berdua menemukan petunjuk? Bos Selatan bertanya. Dia ingin mencari tahu apakah keluarga Gumelar ada hubungannya dengan situasi ini. Tuan, kami telah memeriksanya dan menemukan informasi. Iwan berhasil merekrut seorang ahli di tahap yang muna untuk bergabung dengan grup Bio Farma pada sore hari. Namanya Henry Yates dan merupakan ahli pengembara. Kemungkinan besar dia juga berada di tahap yang muna. Keduanya melaporkan situasinya, menjelaskan apa yang mereka pelajari. Mereka berdua menduga Henry mungkin
mengganggu ketiga penjaga yang membunuh Iwan. Jadi mereka segera kembali untuk melaporkannya. Henry ates siapa dia? Bos Selatan tampak tidak yakin ketika mendengar itu. Iwan mengumumkan dalam upaya penjualan bahwa grup Bio Farma sedang mencari ahli di tahap semi yang Muna atau tahap yang Muna untuk bergabung dengan mereka. Dia juga mendengar hal itu. Namun itu hanya terjadi pada sore hari. Dia tidak pernah menyangka Iwan benar-benar berhasil merekrut seorang ahli dalam waktu sesingkat itu. Itu membuatnya lengah. Tuan, Henry dulunya adalah seorang pemburu harta karun yang terkenal. Keahliannya sangat unggul. Sekitar 10 tahun yang lalu, dia dan pencuri merah serta pemburu lainnya membentuk tim sementara. Mereka cukup beruntung menemukan kekuatan tertinggi yang menakjubkan, yaitu metode kelas atas. Mereka bertiga bertarung satu sama lain demi teknik itu. Dan pencuri merah berhasil mengambilnya. Namun salah satu matanya hilang. Kedua belah pihak berakhir dengan dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Penjaga kedua menjelaskan, meskipun hubungan antara Henry dan pencuri merah adalah rahasia yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu dan tidak banyak orang yang mengetahui, dia adalah pengecualian. Dia berasal dari generasi yang sama dengan mereka dan mereka semua adalah ahli pengembara yang terkenal pada saat itu. Jadi mereka bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya. Dia tahu betul dendam Henry terhadap pencuri merah. Pencuri merah? Kamu sedang membicarakan salah satu dari 8 penjahat? Bos Selatan terkejut mendengarnya. Ya, itu benar. Penjaga kedua mengangguk. Aku tidak percaya ini ada hubungannya dengan dia. Ini menarik. Penjaga kedua, seberapa kuat Henry ini? Bos Selatan bertanya. Dia belum pernah mendengar tentang Henry sebelumnya. Tetapi pencuri merah dari daftar penjahat sangat terkenal dan kejam. Bos Selatan pernah mendengar tentang pria itu sebelumnya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa pencuri merah berada di tingkat menengah yang Muna dan sulit untuk menemukan mereka yang setingkat dengannya di wilayah tersebut. Karena pencuri merah adalah musuh Henry, dia menduga Henry juga sama. Bab 2163. Tuan, saya tidak begitu yakin seberapa kuat dia saat ini, tapi saya sudah berada di tahap yang Muna selama beberapa waktu. Saya pikir keterampilannya seharusnya berada di level sama, jadi dia seharusnya berada di sekitar tahap yang Muna awal, kata penjaga kedua. Karena Henry dikejar oleh pencuri merah selama beberapa tahun terakhir, Henry tidak benar-benar muncul. Jadi dia mungkin mengetahui kondisi Henry dan tidak mengetahui seberapa kuat Henry. Namun lebih dari 10 tahun yang lalu, pencuri merah dan Henry kurang lebih berada pada level yang sama, atau bahkan lebih kuat darinya. Setelah itu, Bos Selatan mulai bangkit. Dia pun bergabung dengan Bos Selatan dan diajari metode kelas kekuatan tertinggi. Jadi dia perlahan-lahan berhasil mencapai tahap yang Muna. Henry dan pencuri merah sama-sama memperoleh metode kelas kekuatan tertinggi sebelumnya. Meskipun pencuri merah pada akhirnya mengambilnya, Henry tetap melihatnya. Henry mungkin sudah menghafal sebagiannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, keterampilan pencuri merah meningkat secara dramatis. Dengan pria itu mencapai tingkat yang Muna menengah. Bahkan dia berhasil mencapai tahap yang Muna. Dia menduga Henry mungkin berada pada level yang sama. Kecil kemungkinannya Henry akan lebih buruk darinya. Tahap yang Muna, Iwan telah berhasil merekrut seorang ahli yang Muna dengan sangat cepat. Aku tidak tahu betapa beruntungnya dia. Saat itu Rone mengejek. Dia memiliki ekspresi masam di wajahnya. Dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Iwan. Dengan Iwan yang telah berhasil mendapatkan ahli di tahap yang Muna di bawah panjinya, itu tidak ada gunanya bagi dia atau keluarga Broto. Akan semakin sulit bagi keluarga Broto untuk menghadapi Iwan. Penjaga kedua, jadi bagaimana jika Henry ini berada di tahap yang Muna? Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang saya minta untuk kamu selidiki? Bos Selatan bertanya. Tuan, memang seperti itu. Henry cukup kuat. Penjaga ketiga mungkin bukan tandingannya. Dengan itu melindungi Iwan. Penjaga ketiga akan kesulitan membunuh Iwan. Pada akhirnya saya curiga kegagalan dan perolehan mereka tertangkap sangat mungkin ada hubungannya dengan Henry. Penjaga ketiga menyuarakan pikirannya dengan jujur. Meskipun penjaga ketiga adalah ahli di tahap yang Muna sama seperti dia tetaplah penjaga kedua, entah itu dalam peringkat atau keterampilan. Penjaga ketiga tidak
berada pada level yang sama. Jika Henry berada pada levelnya, maka penjaga ketiga tidak mungkin bisa menghadapi Henry. Oleh karena itu, ketika mengetahui Henry bergabung dengan Iwan, dia merasa kegagalan penjaga ketiga kemungkinan besar ada hubungannya dengan Henry. Jadi dia dan penjaga keempat segera bergegas untuk melaporkan masalah tersebut. Oh, jadi begitu. Mungkinkah penjaga ketiga dan yang lainnya yang tertangkap adalah perbuatan Henry juga? Semua orang menyadari sesuatu. Mustahil. Penjaga ketiga sudah berada di tahap yang muna, dan penjaga kelima dan keenam berada di tahap semi yang muna. Bahkan jika mereka tidak mampu mengalahkan Henry, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka tidak akan semuanya tertangkap. Bos Selatan menggelengkan kepalanya, langsung tidak setuju dengan pemikiran semua orang. Bab 2164. Ya Tuan, benar. Namun jangan lupa, Iwan juga tidak bodoh. Dia tidak hanya memiliki harta pelindung, dia juga memiliki jarum beracun itu. Dengan kemampuannya, selain Henry yang berada di tahap yang muna, 3 dari mereka mungkin secara tidak sengaja jatuh ke dalam suatu jebakan. Itu bukan di luar kemungkinan, kata penjaga kedua dengan serius. Itu, Bos Selatan dan yang lainnya terdiam mendengarnya. Bos Selatan khususnya akhirnya ingat bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan Henry yang berada di tahap yang muna, ada juga Iwan yang penuh tipu muslihat. Meskipun Bos Selatan merasa Iwan tidak sekuat itu, dia mengetahui dari keluarga Hilton bahwa harta pelindung Iwan sangat mungkin berada di tahap semi yang muna. Selain itu, Iwan juga memiliki jarum beracun. Dengan jarum beracun Iwan dan hartanya, penjaga kelima dan keenam yang berada di tahap semi yang muna mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Iwan. Selain itu, penjaga ketiga mungkin bukan tandingan Henry. Sebagai perbandingan, para penjaga mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tidak heran jika penjaga ketiga, penjaga kelima, dan keenam gagal membunuh Iwan. Selain itu, dia tahu bahwa anak buah penjaga ketiga tidak mengetahui bahwa Iwan memiliki ahli di tahap yang muna bersamanya. Mereka sama sekali tidak berdaya. Penjaga ketiga dan anak buahnya mungkin meremehkan lawan mereka dan jatuh ke tangan Iwan dan Henry. Ini sangat mungkin. Penjaga ketiga, berdasarkan apa yang kamu katakan, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar, kan? Bos Selatan bertanya. Dia tadinya mengira penjaga ketiga dan penangkapan lainnya dilakukan oleh keluarga Gumelar. Namun pada saat itu, sepertinya analisis penjaga kedua masuk akal. Mereka bertiga mungkin jatuh ke tangan Iwan dan Henry. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar, jadi dia bisa saja salah menyalahkan mereka. Ya benar, penjaga keempat, dan saya telah menyelidikinya. Ketika kampanye penjualan grup Bio Farma terakhir, semua orang dari keluarga Gumelar pergi. Keluarga Gumelar juga tidak pernah mengerahkan siapapun untuk melindungi Iwan secara rahasia. Kami dapat meyakinkan Anda, keluarga Gumelar telah tidak ada hubungannya dengan hal itu. Penjaga kedua berkata dengan percaya diri. Tadinya penjaga keempat mengira keluarga Gumelar ada hubungannya dengan kelompok penjaga ketiga itu yang ditangkap. Jadi mereka sengaja menyelidiki keluarga Gumelar. Namun jelas bahwa keluarga Gumelar tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau tidak, jika keluarga Gumelar memobilisasi beberapa ahli di tahap yang muna untuk melindungi Iwan secara diam-diam, tidak mungkin sesuatu sebesar itu luput dari perhatian mereka. Bagus sekali. Sepertinya kelompok penjaga ketiga gagal karena ulah Iwan dan Henry. Beraninya Henry membantu Iwan melawanku. Kurasa dia sudah bosan hidup. Bos Selatan berkata dengan marah. Dia mengetahui bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar, dan dia sudah yakin bahwa kelompok penjaga ketiga hampir pasti jatuh ke tangan Iwan dan Henry. Tidak ada kemungkinan lain. Di sisi lain, Iwan dan Henry tidak hanya menangkap kelompok penjaga ketiga, mereka bahkan mengirim mereka ke organisasi Drakmar, membuatnya kehilangan 3 orang yang cakap. Tiba-tiba dia sangat membenci Iwan dan Henry. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik mereka berdua untuk memenangkan kebenciannya. Bab 2165. Tuan, ini hanya Iwan dan Henry. Mereka tidak istimewa, baru saja mengirim beberapa orang bersamaku. Aku akan menyingkirkan mereka sekarang juga untuk menghentikan masalah di masa depan. Karena kebencian Bos Selatan terhadap mereka berdua, kepala penjaga berdiri dan mengajukan diri. Tuan, ya saya bersedia mengikuti kepala penjaga, kata penjaga kedua.
Keduanya sudah berada di kondisi awal yang munah, terutama kepala penjaga bahkan lebih kuat dari penjaga kedua dan tidak jauh mencapai tahap menengah yang munah. Henry adalah seorang ahli di tahap awal yang munah, adapun Iwan, dia hanya punya beberapa trik licik dan sebenarnya tidak sekuat itu. Mereka tidak perlu takut. Dengan keduanya bersama-sama akan mudah untuk menangani Iwan dan Henry. Iwan mungkin bisa menghadapi kelompok penjaga ketiga, tetapi dia tidak akan mampu menghadapi mereka berdua kecuali keajaiban terjadi. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia benar. Kelompok penjaga ketiga jatuh ke tangan Iwan dan Henry, namun Henry hanya membantu, sedangkan yang mengalahkan mereka bertiga adalah Iwan. Iwan jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Hanya saja di mata para penjaga kedua dan kepala penjaga, serta bos selatan, mereka masih berpikir dan mereka meremehkan Iwan, dan terlalu meremehkan Iwan. Itulah mengapa bos selatan terus-menerus gagal menghadapi Iwan. Hanya dengan kalian berdua, lelucon luar biasa. Iwan terlalu aneh. Terlebih lagi dia sudah mendapatkan bawahan di tahap yang munah. Akan jauh lebih sulit menghadapinya. Tidak akan semudah itu bagi mereka berdua. Dari kalian untuk melakukan apapun padanya. Saya dapat meyakinkan kalian, jika kalian berdua terus meremehkannya, kalian akan mengikuti jejak kelompok penjaga ketiga. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang duduk di sebelah kiri mengendus. Dia memandang mereka berdua dengan jijik. Orang tua itu adalah kepala dari 4 rasul dari Bos Selatan, yaitu Rasul Agung. Bos Selatan memiliki dunia bawah dan memiliki banyak ahli di bawahnya. Selain 6 penjaga, Bos Selatan juga memiliki 4 rasul. 6 penjaga semuanya berada di tahap semi yang munah dan juga di tahap yang munah. Mereka tidak boleh diremehkan. Sedangkan 4 rasul berada 1 langkah di atas mereka. Mereka berempat semuanya berada di tahap menengah yang munah. Keempat rasul adalah kartu truf terkuat Bos Selatan. Mereka juga merupakan dasar dan landasan kekuasaannya atas dunia bawah. Karena mereka berempat, banyak keluarga besar di wilayah selatan termasuk keluarga Gumlar yang waspada terhadap Bos Selatan. Tuan, Iwan berhasil melawan Anda berkali-kali. Dia bukanlah orang yang sederhana. Jika kita terus meremehkannya, segalanya tidak akan berjalan baik bagi kita. Saya pikir demi keselamatan, biarkan keempat rasul ikut serta bersama kepala penjaga dan penjaga kedua. Biarkan mereka menangani Iwan bersama-sama. Aku menolak untuk percaya dia bisa bertahan dari penjaga keempat dengan penjaga kedua dan kepala, kata Rasul Agung. Yang keempat, yang dia maksud adalah Rasul keempat. Rasul keempat berasal di tingkat yang munah menengah dan akan mendapat bantuan dari 2 penjaga di tingkat yang munah awal. Bahkan jika Iwan berada di tahap yang munah tingkat menengah, kekuatan itu akan cukup untuk membunuhnya. Tentu saja, di usianya tidak mungkin Iwan berada di tahap yang munah menengah. Kalau tidak, bakatnya akan terlalu menakutkan.